Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, untuk kelas 8 pembelajarannya adalah bab 5 tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, sumbernya diambil dari Kemdikbud. Baik, untuk materinya silakan kalian simak video ini ya, tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah simbol untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi sujud inilah posisi di mana anggota tubuh kita yang sangat dimuliakan, yaitu kepala, sejajar dengan lutut dan kaki, bahkan lebih rendah dari bokong kita ya. Artinya bahwa semulia apapun ketika Allah menyuruh kita untuk menghamba, mengabdi, maka tidak ada yang bisa ditinggikan. Kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu ada tiga ya, ada tiga. Satu, sujud sahwi, kemudian dua, sujud tilawah, dan yang ketiga, sujud syukur ya. Kita akan melihat, menggali tentang dalilnya, kemudian tata cara prakteknya. Ketika kita sudah mengetahui dalil dan tata cara praktiknya, diharapkan kita bisa membiasakan diri untuk bersikap mulia. Satu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari perbuatan sombong. Kemudian membiasakan diri untuk rendah hati, dan yang terakhir menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Baik anak-anak sekalian, kita bahas satu persatu. Sebelumnya, lihat di sini ada perenungan. Ada perenungannya ini ada seorang pesepak bola, dia mencetak gol ya. Dan gambarnya sini ada pesepak bola nih ya, dia melakukan sujud ketika hendak berhasil mencetak gol kepada lawannya ya. Baik, apa yang dapat kita ambil perenungannya, kita simak bersama. Mari kita renungkan. Banyak orang harus dibantu dengan tabung oksigen untuk bernapas, dibantu dengan kaki palsu dan tongkat untuk berjalan, untuk berbicara menggunakan bahasa isyarat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pernahkah mereka berputus asa atau menyesali dengan keadaan tersebut? Ternyata mereka tetap optimis dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan contoh tersebut, orang yang terlahir dalam kondisi lebih sempurna semestinya lebih bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah diberi sepasang mata, apakah sudah digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, atau justru sebaliknya digunakan untuk berbuat maksiat? Kita diberi sepasang, apakah sudah digunakan untuk mendengarkan hal yang baik pula? Sudahkah kita menjadi orang yang pandai untuk bersyukur? Mewujudkan ungkapan syukur dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan berbagai cara. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur sesaat setelah menerima nikmat, setiap selesai sholat, setelah makan, ketika bangun tidur, setelah selesai buang hajat, dan sebagainya. Kita juga dapat mengungkapkan rasa syukur ketika berada di rumah, di jalan, di sekolah, bahkan ketika berada di lapangan sepak bola pun kita dapat mengungkapkan rasa syukur. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Di samping itu, seseorang yang diberi nikmat berupa kesehatan bisa bersyukuri dengan cara menggunakan kesehatan tersebut untuk melakukan amal kebaikan. Seorang yang ingin bersyukur karena sudah dianugerahi sepasang mata, sudah semestinya bersyukur dengan cara menggunakannya untuk melihat yang baik-baik.
Begitu juga seorang yang ingin bersyukur karena telah diberi sepasang telinga, pasti digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik juga. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita. Kita wajib ikhlas dengan takdir Allah, sukai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Wahai anak yang soleh, menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangat penting. Tatkala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat dan kelebihan, ingatlah bahwa sehebat apapun manusia, dia tetaplah seorang hamba dari Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha kaya, dan maha tinggi. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan untuk sujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu dilakukan pada saat sholat atau sujud-sujud yang lain seperti sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Semoga dengan bersujud hati ini menjadi tenang, menjadi tidak galau lagi. Oke, untuk sementara itu silakan dirangkum apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Apa poin perenungan yang dapat kalian ambil dari peristiwa atau cerita yang ada dalam perenungan ini? Oke, untuk kelas 8 sampai sini dulu. Jangan lupa ditonton dengan sebaik-baiknya, di like untuk motivasi Bapak lebih bikin pembelajaran lagi yang lainnya, materi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, kemudian share kepada teman-teman untuk supaya materi ini tersampaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.